Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita masuk pada pertemuan kedua dari pelajaran Al-Qur'an dan hadis. Setelah kemarin pada pertemuan pertama kita membahas tentang rencana pembelajaran kita di semester Gasal yang mencakup 3 bab. Oleh sebab itu sekarang kita masuk pada bab yang pertama, yakni Al-Quran dan hadis, pedoman hidupku. Ini untuk yang bab pertama yang akan kita kaji hari ini. Namun tidak semua, karena pada bab 1 ini ada 3 subtema. Yang pertama yakni Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga fungsi Al-Quran dan hadis. Untuk yang pertemuan sekarang kita akan fokus pada pembahasan tentang Al-Quran terlebih dahulu. Baik. Lalu apa pentingnya kita mempelajari Al-Quran, kan gitu? Apa pentingnya kita belajar Al-Quran? Baik nanti mulai dari pengertian dan lain sebagainya. Maka perlu kita ketahui bahwa Al-Quran kita pelajari karena memang Al-Quran ini adalah sumber atau sumber produk dari ajaran agama Islam. Jadi semua tuntunan bersumber pada Al-Quran maupun nanti dari hadis. Adapun Al-Quran karena ia bersumber dari Allah, adalah wahyu dari Allah yang baik maknanya ataupun lafalnya juga dari Allah. Adapun hadis nanti juga merupakan sumber ajaran Islam yang kedua, tentunya setelah Al-Quran. Akan tetapi secara makna dari Gusti Allah dan lafalnya dari Nabi yang berucap, yang berkata, atau yang menghentikan gitu. Kita pelajari ini semua karena memang produk ajaran Islam harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi tidak boleh, tidak akan dan tidak bisa produk hukum Islam ini keluar dari atau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi memang harus sesuai dengan tuntunan yakni dari Al-Quran maupun hadis. Itu paling tidak pentingnya mengapa kita harus mempelajari Al-Quran. Untuk tema Al-Quran nanti ada 3 pembahasan. Yakni yang pertama pengertian Al-Quran. Adapun yang kedua adalah nama-nama lain Al-Quran. Dan yang ketiga fungsi Al-Quran. Lanjut, kita masuk pada pengertian Al-Quran yang pertama. Pengertian Al-Quran dapat kita tinjau, kita ketahui dari 2 sisi, yakni secara bahasa Al-Quran itu sendiri dan nanti ada secara istilah. Untuk secara bahasa Al-Quran dalam tulisan Indonesia yakni berasal dari istilahnya transliterasi atau alih bahasa dari bahasa Arab yakni bertuliskan Al-Quran. Alif, lam, qaf, ro, alif, dan nun. Gitu ya. Jadi Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu adalah alih bahasa. Pertamanya alih bahasa dulu dari Al-Quran. Jadi harus tahu dulu bagaimana menulis Al-Quran dalam bahasa Arab. Gitu. Kemudian untuk pengertiannya, kata Al-Quran dalam bahasa Arab adalah bersumber dari kata kerja atau dalam bahasa Arabnya istilahnya fi'il qoro'a, yakni qaf, ro, dan hamzah.
qara'a. Nah, qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Jadi kalau dalam bahasa Arab banyak kata yang asalnya itu adalah bersumber dari satu kata tertentu. Nah, perubahan-perubahan kata ini sebenarnya adalah untuk mencapai makna yang kita inginkan. Nah, kenapa begitu? Karena misal dalam bahasa Arab kita akan mengatakan membaca, maka kita yang diucapkan adalah qara'a gitu. Kalau untuk mengatakan yaqra'u, maka berarti sedang membaca atau akan membaca. Dan qira'atan atau Qur'anan adalah berarti bacaan. Nah, jadi nanti itu ada pelajaran tersendiri, yakni pelajaran shoroh. Nanti bisa dikaji lebih lanjut di situ untuk apa? Untuk pengertian asal-asal dari bahasa Arab. Nah, kemudian arti qara'a yaitu membaca. Tadi disebutkan bahwa arti qara'a adalah membaca. Nah, dari membaca ini, maka arti Quran yaitu berarti bacaan. Ini Quran adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Nah, menurut Profesor Habib Quraish Shihab, alif yang ada pada kata Quran tersebut ini yang ditandai dengan warna hitam mempunyai makna tersendiri, yakni makna kesempurnaan. Nah, dari sini maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa Al-Quran bisa berarti atau mempunyai arti bacaan yang sempurna. Nah, kok begitu? Ya karena memang Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Sempurna dalam hal apa? Sempurna dalam hal baik nanti redaksi atau bacaannya itu sendiri. Kemudian sempurna dalam memberikan petunjuk. Kemudian sempurna sebagai mukjizat. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad. Nah, jadi sempurna dalam segala hal. Nah, termasuk kesempurnaan Al-Quran lain lagi adalah bahwa manusia atau kita, umat muslim atau bahkan mungkin non-muslim dapat mudah untuk dihafalkan. Nah, itu juga termasuk dalam kesempurnaan Al-Quran. Gitu. Nah, baik setelah secara bahasa tadi sudah, kemudian kita sekarang masuk pada pengertian Al-Quran secara istilah. Nah, adapun secara istilah, Al-Quran berarti kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan secara mutawatir atau disampaikan secara mutawatir, dan membacanya, membaca Al-Quran yakni dinilai sebagai ibadah. Nah, jadi itu untuk pengertian Al-Quran secara istilah. Nah, untuk lebih mudahnya dari pengertian Al-Quran secara istilah ini, kita poin-poin saja. Nah, yakni pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Nah, yakni apa kalamullah? Yakni berarti bahwa Al-Quran adalah bukan ucapan Nabi ataupun malaikat ataupun makhluk yang lain, melainkan adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diturunkan melalui wahyu dan menjamin kesempurnaan, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Yakni kalau kalamullah berarti yang digaris bawah adalah firman Allah, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Ini bukan ucapan dari Nabi Muhammad ataupun makhluk yang lain, itu bukan juga malaikat. Nah, tetapi
malaikat, yakni malaikat Jibril, hanya sebagai penyampai saja kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk yang kedua, yakni Al-Quran adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? Yakni hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi dijelaskan di depan, sebagai mukjizat adalah sebagai sesuatu yang menguatkan Nabi sebagai pedoman hidup umat Islam. Nah, banyak mukjizat yang ada pada Al-Quran. Nah, di antaranya seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya adalah sebagai mukjizat dalam artian ia mudah dibaca, mudah dihafal. Sebagai mukjizat untuk juga sebagai sebagai tuntunan dalam rangka Nabi melawan atau membandingi pemikiran dari orang kafir musyrikin Makkah waktu ketika Al-Quran itu diturunkan. Ini Al-Quran itu adalah ilmiah sekali, gitu. Nah, itu diantara mukjizatnya, dan masih banyak mukjizat yang lain yang terkandung dalam Al-Quran atau mukjizat Al-Quran itu sendiri, gitu. Kemudian lanjut saja untuk mutawatir, ya, mutawatir, yakni Al-Quran ini disampaikan secara mutawatir, yakni apa? Yakni disampaikan oleh 3 orang atau lebih. Nah, disampaikan oleh 3 orang paling tidak atau lebih, yakni Nabi mengajarkan kepada para sahabat ini kemudian mengajarkan lagi kepada generasi selanjutnya, dan generasi ini nanti mengajarkan lagi pada generasi selanjutnya, sehingga dari banyaknya para sahabat ataupun tabi'in ini nanti tidak memungkinkan atau tidak akan mungkin mereka akan bersepakat untuk berbohong, karena nanti akan terkontrol salah satunya. Jadi kalau misalnya yang satu baca begini, yang satu baca begini, nah kalau memang tidak bisa dibenarkan maka itu akan tertolak. Jadi itu diantaranya yang menjadi makna dari mutawatir. Karena sebagaimana Allah juga berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran ini dan akan menjaganya. Begitu. Jadi sudah dijamin oleh Allah kesempurnaan Al-Quran sehingga tidak bisa untuk dirubah ataupun diganti oleh yang lain ataupun ditandingi oleh yang lain. Gitu. Untuk yang keempat, membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Paling tidak, karena membaca Al-Quran, sebagaimana dalam hadis juga ada nanti, bahwa Al-Quran bernilai sebagai ibadah. Bahkan Nabi mengungkapkan bahwa tidak menghitung nanti alif lam mim itu dihitung per satu ayat begitu, tapi tidak, tapi dihitung per hurufnya. Alif sendiri sudah dihitung ganjaran, lam sendiri, mim sendiri, itu diantaranya yang dihitung sebagai ibadah ataupun nanti masuk dalam amal baik ataupun nanti ganjaran kita. Dan sebagai tentunya membaca Al-Quran paling tidak sebagai bukti menjadi tanda keimanan. Dengan sering membaca tentu akan lebih semakin tambah kuat juga keimanan kita, begitu. Jadi ini diantaranya penjelasan dari Al-Quran secara istilah. Jadi nanti bisa kalian nanti yang ada pada slide ini nanti diingat yang di garis bawah dalam setiap kolomnya itu. Kalamullah berarti firman Allah. Kalau firman Allah berarti apa? Berarti mengecualikan atau menepis bahwa Al-Quran adalah ucapan Nabi atau ucapan malaikat. Tetapi ya, Al-Quran adalah firman Allah. Kemudian yang Al-Quran mukjizat, yakni hal luar biasa, yakni bukan hal sepele. Artinya ini Al-Quran adalah hal yang luar biasa sebagai mukjizat bagi Nabi.
Kemudian yang mutawatir adalah apa? Mutawatir itu istilah, yakni istilah yang disampaikan Al-Quran ini disampaikan oleh minimal atau paling tidak 3 orang atau lebih, yang nanti dari 3 orang ini ataupun lebih ini tidak mungkin adanya kesepakatan untuk berbohong untuk baik untuk merubah ataupun nanti untuk merubah ataupun mengganti begitu ataupun menandingi, dan itu tidak mungkin begitu. Kemudian sebagai ibadah seperti tadi yang jelaskan bahwa baik hurufnya per hurufnya itu sudah dihitung pahala, per hurufnya itu dihitung pahala. Jadi bukan per ayat ataupun per surat gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, ini adalah wawasan penyempurna, wawasan lain. Tidak ada karya yang bisa menandingi kesempurnaan Al-Quran. Nah, seperti tadi bahwa ini sebagai bukti mukjizat Allah, atau bukti juga sebagai bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Begitu. Yakni dengan ini maka Al-Quran tidak akan dapat tertandingi. Meskipun seperti ayat Qul la in jama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin zahira. Nah, begitu bunyi ayat. Artinya manusia tidak akan bisa menanding Al-Quran meskipun mereka satu sama lain saling membantu. Begitu. Nah, ini menjadi bukti kesempurnaan atau kemukjizatan Al-Quran. Nah, ini bisa menjadi bisa menjadi paling tidak menjadi pedoman kita bahwa memang Al-Quran itu adalah sesuatu hal yang agung. Ya, jadi dan pantas sekali untuk kita kemudian mempelajarinya. Ya, gitu. Dan untuk materi selanjutnya yakni nomor 2. Kita masih nomor 2 yakni nama-namalin Al-Quran. Nah, Gusti Allah menyebut Al-Quran sendiri dalam Al-Quran itu dengan berbagai sebutan. Dan itu bisa kita temukan dalam Al-Quran. Nah, penyebutan ini tadi nanti penyebutan Al-Quran dengan kata yang lain ini menggambarkan juga bahwa Al-Quran berfungsi sebagai itu juga begitu. Misal pertama, Al-Quran juga dinamai dengan Alkitab. Yakni apa? Yakni sesuatu yang mengumpulkan, atau istilah lain nanti bisa bagi mushaf. Alkitab sesuatu yang mengumpulkan hukum-hukum yang terdapat hukum-hukum, maksudnya terdapat hukum-hukum yang terkumpul begitu. Nah, ini sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika itu yakni Alkitabu, yakni Alkitab. Alkitab itu apa? Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran itu. Nah, yakni meskipun Alkitab, ini yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi nama lain dari Al-Quran itu adalah Alkitab. Gitu ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya untuk nama Al-Quran yakni Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan sebagai pembeda. Pembeda dari apa? Yang hak dengan yang batil, yang salah dengan yang benar. Jadi Al-Quran berfungsi sebagai pembeda, yakni karena hukum ada di situ, segala petunjuk ada di situ. Al-Quran sebagai pedoman. Pedoman apa? Dalam menentukan bahwa ini ya hak, ini batil, ini benar, ini salah, dan lain sebagainya. Seperti ayat, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Gitu. Ini nazzalal furqana, al-furqana di situ yang dimaksud yakni Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an yang berfungsi, Al-Qur'an ini mempunyai fungsi sebagai pembeda atau pemisah. Pemisah apa?
untuk membedakan dari hak dengan yang batil tadi dan lain sebagainya. Dan masih banyak nama-nama Al-Quran. Nanti bisa kalian cari sendiri. Misal seperti ada Al-Quran berfungsi sebagai atau punya nama Al-Quran adalah Asyifa, adalah sebagai penawar atau obat. Nah, begitu. Az-Zikr, Al-Quran juga dinamai Az-Zikr, yaitu sebagai pemberi peringatan gitu. Al-Mau'idhah juga ada sebagai pemberi wejangan atau apa gitu ya. Dan masih banyak yang lain dari nama-nama Al-Quran itu sendiri. Dan disebutkan dalam Al-Quran itu juga gitu. Jadi nama-nama Al-Quran ini juga nanti menggambarkan bahwa Al-Quran juga berfungsi sebagai apa yang disebutkan itu tadi gitu. Nah, kemudian setelah selesai semua materi, maka masuk kepada yang terakhir, yakni tugas. Nah, untuk tugas, yakni untuk minggu pertemuan ini, yakni merangkum pengertian Al-Quran secara istilah. Nah, jadi tadi kan sudah jelaskan pengertian Al-Quran ada secara bahasa dan secara istilah. Nah, nanti secara istilah dirangkum, ditulis kembali, begitu nanti bisa di foto atau bagaimana di foto dan nanti bisa di-storekan lewat Google Classroom, gitu ya. Ataupun nanti bisa lah nanti langsung saja dikirim ke nomor WA saya bisa, nanti nggak apa-apa. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, carilah kata atau lafaz Al-Quran di dalam Al-Quran sebanyak 3 saja. Nah, dan cantumkan nomor ayat beserta suratnya. Dengan model tabel, ngarepnya nanti. Nah, seperti contoh di bawah ini. Contoh di bawah ini ya. Contoh ini. Nah, misal kata Al-Quran. Al-Quran ada dalam surat apa dan ayat berapa? Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bunyi ayatnya bagaimana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, itu nanti cara mengerjakannya seperti itu, dibentuk tabel begini. Nanti bisa dicarikan 2 halaman dengan yang Al-Quran secara istilah ataupun 1 halaman kalau memang cukup, dan pasti cukup karena cukup sedikit nggak apa-apa karena hanya 3 saja kan. Nah, tugas bisa merangkum dari penjelasan yang telah dijelaskan di kelas atau di sini. Nah, nanti untuk dikumpulkan paling lambat tanggal 12 Agustus atau pertemuan yang akan datang. Jadi sebelum pertemuan yang akan datang nanti kalian sudah mengumpulkan atau sudah mengupload ke Google Classroom, yakni untuk pelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, saya kira cukup. Selamat mengerjakan. Yang semangat, ya, yang semangat. Nanti insya Allah adalah nanti ya. Untuk sekian, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.